شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Kembali lagi bersama kami di serial Ramadan, serial yang membahas tentang seputar tema Ramadan yang insya Allah akan hadir setiap hari di bulan Ramadan yang tayang di channel YouTube Surabaya Mengaji. Kali ini kita bersama guru kita Ustaz Muhammad Syahputra Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Insyaallah. Kali ini kita membahas mengenai memberi makan kepada orang, Ustaz. Ana pernah mendapat cerita bahwa di Mekah dan di Madinah itu banyak orang yang mengejar orang-orang yang berpuasa itu untuk diberikan makan untuk berbuka itu. Ya, sampai berebut gitu ya. Nah, Ustaz, sampai berebut sampai berebut memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, Ustaz. Iya. Dalam hal ini apakah ada anjuran untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa atau bagaimana, Ustaz? Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, memang Ramadan itu momen di mana kita ini sangat dianjurkan untuk banyak melakukan ibadah ya. Dan ibadah ini tidak hanya ibadah yang bersifat badaniyah, ibadah yang bersifat fisik, termasuk juga ibadah dalam hal ini adalah ibadah yang bersifat maliyah, ibadah harta. Nah, salah satunya adalah kita menyalurkan harta kita untuk kita belikan makanan-makanan untuk orang-orang yang berbuka. Dan ini ada keutamaan tersendiri yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Ya, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memberikan makan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa yang diberikan makan bukanya ini. Jadi misal gini ya, saya puasa, antum puasa, kemudian saya berbagi makanan berbuka puasa dengan antum. Nah, maka saya dapat pahala untuk puasa saya sendiri, dan saya mendapat pahala juga puasa yang dilakukan oleh antum, dalam arti saya mendapat pahala puasa double, diri saya sendiri dan orang lain gitu ya. Satu orang yang saya berikan makan buka puasa, yaitu dari makanan yang saya berikan ke antum tadi, tanpa mengurangi pahala yang antum punyai dari puasa tersebut. Kira-kira ini keuntungan besar tidak? Besar. Nah, sangat besar ya. Dengan kita puasa, kita dapat pahala kita sendiri, terus kita juga punya kesempatan untuk mendapatkan pahala puasa dari yang lain-lainnya ya. Misalnya kita bisa memberikan makan katakanlah untuk 10 orang, berarti kita mendapat pahala puasa kita sendiri dan mendapat pahala dari 10 orang. Nah, itu kan luar biasa sekali. Nah, sehingga dengan sebab hadis inilah kemudian ya, kaum muslimin yang memiliki harta di bulan Ramadan itu sangat termotivasi untuk melakukan amal soleh ini ya. Terkhusus para penduduk Makkah dan Madinah sangat paham dengan hal ini, sehingga mereka berlomba-lomba ya. Bahkan sampai mereka itu berebut kalau ada pengunjung Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ya, datang itu langsung ditarik sama mereka ya, diajak untuk duduk di tempat yang mereka sudah sediakan makanan berbuka di situ. Karena memang sangat besar sekali pahalanya. Ya, ini di sisi secara khusus ya, pemberian makan berbuka kepada orang yang berpuasa itu bisa mendatangkan pahala yang besar ya, pahala dari orang yang berpuasa. Nah, kemudian dari sisi pemberian makanan ya, yang merupakan ibadah maliyah yang sangat utama di sisi Allah, pahala yang bersifat umum itu juga diterangkan dalam hadis-hadis yang lain ya, bahwa ada keutamaan-keutamaan yang lain selain daripada keutamaan yang khusus ya, ketika memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Nah, yang bersifat umum ya, banyak dalil-dalil yang menerangkan akan keutamaan berikan makan. Contoh seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
Nabi pernah mengatakan, inna fil jannati ghurafan tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Jadi dalam surga itu ada satu ruangan, ya kata Nabi SAW, ada beberapa ruangan ya. Tura dhuhuruha min butuniha. Jadi tampak bagian luarnya dari dalamnya dan tampak bagian dalamnya dari bagian luarnya. Ya mungkin seperti kaca begitu ya, wallahu a'lam ya. Kalau di dunia ini mungkin seperti ruangan yang penuh dengan kaca yang tembus pandang, yang dari luar kelihatan dalam dan dalam kelihatan luarnya. Ya. Faqama Arabiyun, maka orang Arab Badui berdiri sambil mengatakan kepada Nabi, liman hiya ya Rasulullah, milik siapa itu ya Rasulullah? Ya, jadi ruangan-ruangan kamar-kamar seperti ini milik siapa? Kata Nabi SAW, liman atabal kalam, yaitu bagi orang yang memperbagus ucapannya, jadi perkataannya baik, ya santun, dan kemudian banyak berzikir dengan lisannya. Kemudian wa at'amat ta'am. Nah ini. Dan dia memberi makan kepada manusia. Nah, memberikan makan kepada orang itu termasuk salah satu dari kebaikan yang bisa mengantarkan orang itu untuk meraih keutamaan ini. Ya. Kemudian juga Nabi mengatakan wa adamas siyam, dan senantiasa berpuasa. Ya, berpuasa yang wajib maupun berpuasa yang sunnah. Wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Dan sholat di malam hari, qiyamul lail, sholat malam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala manusia sedang tidur. Nah, itu salah satu di antara keutamaan memberikan makan tadi. Ya. Jadi memberikan makan itu termasuk amal soleh yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu yang bisa mengantarkan seseorang yang mengamalkannya untuk masuk ke dalam surga. Ya, bahkan pernah ya salah seorang sahabat Nabi SAW yang paling utama, siapa? Sahabat Abu Bakar ya, radhiyallahu anhu, beliau menggabungkan semua amal-amal soleh ini, termasuk salah satunya adalah memberikan makan. Ya. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul pernah mengatakan, ya, man asbaha minkumul yauma sha'iman, siapa di antara kalian yang pagi ini dalam keadaan puasa? Rasul bertanya kepada para sahabat pada saat itu, maka Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya sekarang sedang berpuasa. Nabi bertanya lagi, faman tabi'a minkumul yaum janazatan, siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah sampai kepada liang kuburnya? Maka Abu Bakar mengatakan ana. Ya. Sekali lagi Abu Bakar menunjukkan bagaimana semangatnya dia dalam mengejar kebaikan. Maka kemudian Nabi bertanya lagi, faman at'ama minkumul yauma miskinan. Nah, ini. Siapa yang hari ini sudah memberikan makan kepada seorang miskin? Maka Abu Bakar pun mengatakan, ana, saya. Nah, di sini disebutkan Nabi SAW satu amal saleh, yaitu memberikan makan kepada seseorang. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan, faman ada minkumul yauma maridan, siapa yang hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Maka Abu Bakar pun mengatakan, ana. Maka Rasulullah SAW mengatakan, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah semua amal saleh ini terkumpul pada diri seseorang kecuali dia pasti masuk surga. Masya Allah. Nah, sehingga amal saleh yang berkaitan dengan memberikan makan ini adalah amal saleh yang mengantarkan orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terkhusus memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Maka ini luar biasa keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Mas, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Semoga kita menjadi dipermudah untuk bersedekah di bulan Ramadan ini, terkhusus memberikan makan kepada seorang yang berpuasa. Tetap stay tune di channel YouTube Serafi Mengaji. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas